3. Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapip di PJTV. Kita lanjutkan ya mengelola era digital ya sesuai dengan syariat tentu saja. Ya, kalau kita tadi memilah dan memilih informasi dengan baik dan benar sesuai dengan syariat supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang tidak baik dalam rangka menggunakan teknologi ini. Nah, maka tentu saja selanjutnya ada upaya ya atau strategi bagaimana tadi supaya kita bisa memilih dan memilah kemudian menggunakan ini sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana Pak Dokter, apakah ada seperti itu? Di antara ya strategi yang harus kita miliki untuk menghadapi dampak negatif dari era digital itu, samping tadi kan menyaring informasi itu, kemudian juga menjaga lisan dan tweet kita juga kan itu. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit komentar. Menjaga jempolnya. Menjaga jempol itu penting. Ya. Kalau dulu kan lisan itu. Ya. Itu kan kenapa demikian? Nabi kan memberikan sebuah isyarat dalam hadisnya. Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal," ya disebutkan khairan aw liyasmut, itu kan fal yaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah dengan baik atau diam saja gitu. Jadi jangan sampai komentar kalau memang tidak tahu. Itu kan itu dalam konteks strategi. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang justru di era digital ini menjadi banyak jariah dosa. Jariah dosa kan bahaya itu. Jadi penyambung lidah dosa. Penyambung lidah dosa itu kan tidak boleh. Itu strategi pertama itu. Kemudian berikutnya adalah bahwa harus menghindari konten-konten yang tidak bermanfaat. Itu kan bahkan Islam pun menegaskan kepada kita kan, Nabi mengajarkan itu Pak Asep ya. Rasulullah SAW, min husnil mar'il Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis Muslim itu. Jadi Islam yang baik itu adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'ni. Tarku kan meninggal ya. Ma la ya'ni yang tidak bermanfaat. La ya'ni. Ya itu kan. Kemudian kan apalagi kan dia ditegaskan lagi dalam hadis lain ini, hadis Muslim juga ini Pak Asep nih. Ini kan jelas referensinya kan, udah di-cross-check ini. Kalau Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul mar'al mufida. Itu kan, sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bermanfaat. Itu kan artinya bahwa ketika kita menyebarkan informasi di platform digital itu jelas-jelas berfaedah. Bukan untuk misalnya, bisa jadi contohnya memprovokasi, menimbulkan chaos, instabilitas dan sebagainya. Tapi justru malah kita mengajarkan kedamaian, mengajarkan kelembutan. Itu terkait dengan strateginya demikian. Gitu. Jadi strateginya adalah menghindari konten-konten yang tidak baik. Jadi memang karena konten-konten yang tidak baik itu biasanya diupayakan serius oleh yang membuatnya. Betul. Ya, karena memang yang zalim itu strateginya bagus, kuat gitu. Mereka itu mau menyengaja gitu kan. Beda dengan yang berbuat baik biasanya ya suka ada sabar dan ikhlasnya. Jadi sabar aja, ikhlas aja nyampein. Nah, kalau mereka itu dengan segala open terusnya, open ship gitu. Kalau yang orang baik itu kan defensif, diam saja. Apalagi kalau bicara buzzer ya. Itu kan pembela keburukan. Betul. Dan itu disengaja dibuat. Sengaja emang dibuat. Maka kita juga dalam melakukan kebaikan juga harus ada perencanaan yang kuat juga, yang bagus juga ya. Iya. Karena kalau tidak diasumsi dengan baik ya kalah dengan yang mereka yang baik, yang tidak baik. Ya. Ada istilah kaidah fikih kan menyatakan bahwa disebutkan bahwa kedoliman yang tersusun rapih akan mengalahkan kebaikan yang tidak tersusun rapih. Itu kan bisa az-zulmu yaglibul haq bin nizam. Nah, itu ya, kezaliman bisa mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun rapi. Maka perlu ada perencanaan yang baik. Baik. Karena juga ada pepatah mengatakan perencanaan yang baik itu adalah setengah keberhasilan. Betul. Tapi perencanaan yang jelek adalah setengah kegagalan. Ya. Jadi apalagi kalau tanpa perencanaan berarti itu sudah merencanakan kegagalan. Betul. Oke.
Jadi memang kita strateginya yang paling utama hindari itu Hindari konten-konten yang jelas salahnya. Dan yang untuk jelas menghindari itu perlu usaha keras itu. dari diri kita. Iya, perlu usaha. Karena kadang-kadang ya kita kalah gitu dengan begitu menariknya memang. Iya. Beda dengan konten yang kebaikan ya. Nampilannya itu kalau Banyak yang jelek endorse-nya itu, juga. ya, yang jelek-jelek itu menarik gitu. Betul. Dan membuat kita penasaran. Nah, itu ada harus teknologinya yang digunakan oleh para pembuat kebaikan itu ya. Ya memang perlu diperkuat iman kita. Ya, seperti kita di sini bikin acara ngopi ini ya. Wah, begitu berat ini upayanya itu ya. Nah, ini masih apa namanya? Kita volunteer saja gitu kan. Yang penting niat kita adalah berbagi kebaikan. Ngobrol, direkam, kemudian isi obrolannya disebarkan. Ini lewat era digital kan? Dan kalau mereka yang mendapat ilmunya kemudian memanfaatkan, kita mendapat hadiah. Ketika meninggal kan anak Adam itu hanya 3 saja yang dibawanya ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kita obrolkan kan ilmu nih. Yang bermanfaat. Nah, ketika dimanfaatkan oleh para pendengar berarti didengar oleh pemirsa BJTP, ada sekian ribu orang ternyata terinspirasi oleh bahasan kita. Kita nanti di akhirat sudah punya bekal itu, yang bermanfaat. Kemudian kalau niatkannya kita sedekah juga, sedekah ilmu kan ya. Seperti sekarang kan Pak Koko nih nggak dibayar nih, nggak sedekah. Alhamdulillah. Nah, ilmu nanti dibayar pahala di akhirat kan gitu. Menjadi ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah itu memang seputar 2 gitu kan. Dan kemudian para pemirsanya jadi anak kita juga, anak didik. Betul. Mendoakan juga, itu tambah lagi jadi kita lengkap. Kita menjadi ini kan bagian dari majelis taklim. Betul. Jadi makanya para pengusaha nih yang mau mendapatkan 3 itu di akhirat, mari dukung acara ini. Ya, dengan ikut mendukung acara ini terus berjalan, maka Bapak Ibu para pengusaha akan mendapatkan pahalanya juga. Ikut menyebarkan ilmu, sedekahnya juga. Ya. Dan kebaikan ilmu itu. Nampaknya sudah kita hari ini cukup ya. Amin. Kita lanjutkan nanti di kemudian hari ya, kalau ada waktu dan umur. Anak Raja Makan Sirih, sekian saja. Terima kasih. Biar di kulum tersenyumnya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum.